Jadi halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Hafiza dengan NIM 040 1138 2222 7214 kelas Epsilon. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tiga topik. Yaitu yang pertama adalah kebugaran tubuh, yang kedua pentingnya olahraga, yang ketiga pemanfaatan pasture health. Jadi yang pertama itu kebugaran jasmani atau tubuh. Kebugaran jasmani atau tubuh juga adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat. Tanpa mengalami kelelahan yang berarti, orang itu serta memiliki cadangan energi juga yang tersisa. Jadi masih mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga. Um, Kebugaran jasmani juga tubuh akan menggambarkan pada kehidupan seseorang secara harmonis, bersemangat, dan kreatif. Jadi dengan kata lain, orang yang bugar adalah orang yang berpandangan sehat, cerah terhadap kehidupannya, baik untuk saat ini maupun masa depan. Nah, jadi saat ini di Indonesia itu atau di negara kita juga minat masyarakat untuk melakukan kebugaran jasmani itu dikit. Jadi kita hidup sehat aja, mempunyai kebugaran jasmani jelek, itu dapat dapat menyebabkan sakit atau juga mengalami apa ya faktor-faktor juga. Jadi manfaat-manfaatnya itu juga banyak banget. Yang pertama itu menjaga kesehatan tulang, yang kedua mengontrol kadar gula darah, yang ketiga mengurangi stres, yang keempat mengurangi risiko kardiovaskular, yang kelima yaitu terakhir menyehatkan sistem kerja otak. Jadi manfaatnya itu nggak ini aja, tapi banyak banyak lagi yang manfaat-manfaat itu. Um, Kebugaran juga dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan atau health related fitness, dan kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related fitness. Jadi, kebugaran itu yang berhubungan dengan kesehatan itu juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan untuk melakukan aktivitas harian yang membutuhkan energi. Jadi serta juga kualitas dan kapasitas yang diasosiasikan dengan rendahnya risiko munculnya penyakit yang berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik. Jadi itu ada lagi yang pertama adalah komposisi lemak tubuh. Itu contohnya itu gambaran pertandingan massa jaringan tubuh aktif dengan tidak terlibat aktif dalam metabolisme energi. Yang kedua itu fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu atau kelenturan juga merupakan ketersediaan ruang gerak sendi dalam memberikan toleransi terhadap upaya penggunaan maksimal sendi. Yang ketiga itu kekuatan dan ketahanan tubuh. Jadi itu kekuatan otot berbanding lurus dengan tingkat kebugaran seseorang. Orang dengan otot yang kuat dapat bertahan lama memiliki kebugaran tubuh yang baik karena itu kayak menyimpan cadangan energi gitu. Jadi yang terakhir itu daya tahan jantung atau paru-paru, yaitu yang tadi kardiorespirasi. Adalah kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk menyuplai oksigen ke dalam sel-sel sehingga memenuhi kebutuhan untuk memperpanjang aktivitas fisik. Nah, yang kedua adalah kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, yaitu kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related fitness. Itu paling penting juga untuk menghadapi kondisi-kondisi darurat yang kadang terjadi gitu, untuk membutuhkan ketangkasan yang nggak cepat. Jadi namun kategori tersebut banyak banget berperan dalam kelompok atlet daripada masyarakat atau teman-teman sekitar yang penggunaannya terbatas pada komunitas dan kegiatan olahraga. Terus kebugaran jasmani juga dapat mempengaruhi oleh umur, jenis kelamin, keturunan, makanan, kebiasaan merokok, dan latihan. Faktor-faktor juga mempengaruhi kebugaran jasmani itu ada banyak juga, ada makanan, istirahat, dan umur. Jadi makanan yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh pada kebugaran tubuh, kayak makanan yang sehat, tidak mengandung fast food, atau mengandung micin-micin yang kayak gitu yang mempengaruhi kesehatan jadi lebih buruk. Terus yang kedua itu istirahat. Istirahat itu juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kayak kalau kita sudah melakukan aktivitas yang berat, terus membutuhkan istirahat, jadi itu sangat penting juga. Yang ketiga adalah umur. Umur juga berperan banget untuk mempengaruhi kebugaran karena semakin tua itu lemah-lemah juga kerja-kerja tubuh kita. Jadi kesehatan itu juga merupakan suatu yang sangat berharga bagi kehidupan dan aktivitas manusia.
Sehat juga dapat diartikan di mana tubuh manusia itu tidak mengalami suatu gangguan apapun seperti sakit, cedera, dan lain-lainnya yang bisa membuat seseorang melakukan kegiatannya sehari-hari dengan rasa nyaman dan maksimal. Terus pentingnya kesehatan juga mengharuskan manusia untuk menjaga salah satu um, aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik yang perlu dilakukan semua usia, baik anak-anak, sama orang tua, dewasa, terus untuk memperoleh kesehatan juga. Aktivitas fisik yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan ialah dengan melakukan olahraga. Jadi yang kedua itu adalah pentingnya olahraga. Olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Jadi manfaat olahraga itu banyak banget, yaitu yang pertama mengurangi kadar kolesterol di dalam darah, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, mengurangi stres, mengurangi resiko terkena diabetes mellitus, dan menguatkan tulang, sendi, dan otot. Jadi di sini juga dalam kehidupan sehari-hari, olahraga itu menggambarkan pada kehidupan secara seseorang itu secara harmonis, yang bersemangat dan kreatif. Dengan kata lain tuh, orang yang sehat itu mampu berpandangan sehat secara terhadap kehidupannya, baik untuk saat ini maupun masa depan. Jadi kita itu dapat saja hidup sehat, tapi mempunyai kebugaran jasmani yang kurang karena olahraga kita kurang, atau sebaliknya kita dalam keadaan sakit, tetapi tingkat kesehatan kita itu yang cukup tinggi tuh jarang banget ya. Jadi banyak atlet yang berada dalam keadaan sakit atau memecahkan rekor dalam suatu pertandingan. Ini berarti menampilkan fisiknya yang baik. Jadi nggak semua orang sehat itu, tapi jadi di sini kebugaran jasmani adalah milik semua orang, baik yang dia sehat maupun sakit, hanya saja tingkat yang berbeda. Ada yang memiliki dalam tingkatan yang paling rendah, dan ada pula yang dalam tingkatan yang tinggi sekali. Sudah sejak abad 25 atau yang lampau, orang itu banyak banget mencari-cari tubuh mencari-cari cara agar tubuhnya sehat. Kita juga bisa memberi tubuh makanan olahraga yang cukup, tidak kurang dan tidak berkelebihan. Sebenarnya kita telah menemukan cara yang paling aman untuk memperoleh kesehatan. Asas keseimbangan juga diperlukan untuk mencapai status kesehatan yang lebih baik. Orang yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam kesibukannya sehari-hari memperlukan kompensasi. Dia membutuhkan kegiatan lari sebagai pelepas lelah, dan juga dia membutuhkan kegiatan seperti kegiatan rohania yang memberikan keseimbangan antara kegiatan jasmani dan rohani. Keseimbangan yang lebih lengkap itu juga meliputi faktor fisiologis, psikologis, dan sosial. Jika dilihat lebih jauh lagi, faktor fisiologis meliputi kebutuhan gizi. Faktor psikologi melibatkan mental dan lingkungan sosial. Jadi karena itu tidak mengherankan pembinaan kesehatan melalui salah satu aspek, yaitu olahraga, yang mempengaruhi terhadap rohani dan sosial. Jadi sementara bagian sehat bebas penyakit dan cacat dan kelemahan, kesehatan itu juga mempunyai tingkatan. Yaitu dia akan meningkat apabila dibina dan akan turun apabila ditelantarkan. Jadi kita tuh dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak punya waktu untuk olahraga, mengurangi tidur karena mencari uang atau melakukan aktivitas, bekerja keras juga, dan untuk mengumpulkan kekayaan atau mengabaikan kesehatannya. Tapi kemudian tidak sedikit di antara kemudian jatuh sakit dan menghabiskan kekayaan untuk berobat. Jadi kayak percuma aja dia kerja keras tapi tidak pernah olahraga, jadi sakit. Terus kebiasaan untuk hidup sehat juga dan berumur panjang dapat meliputi yang pertama tadi, olahraga teratur, tidur secukupnya, sarapan yang baik, makan secara teratur, kontrol buat berat badan, bebas merokok, dan bebas minum alkohol. Nah, dampak dari olahraga itu kita punya dampak latihan fisik tuh terhadap tubuh, yaitu yang tadi meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru, memperkuat sendi dan otot, menurunkan tekanan darah, mengurangi lemak, memperbaiki
bentuk tubuh, memperbaiki kadar gula darah, memperlancar aliran darah, dan memperlambat ketuaan. Terus juga mengikat dampaknya cukup banyak terhadap manusia, semestinya orang tuh sadar kayak pentingnya olahraga di hidup sekarang. Nah, untuk program-program latihan olahraga untuk kesehatan itu banyak banget orang yang merasa telah melakukan kegiatan olahraga dalam hidup tapi tidak merasakan manfaat. Kayak mereka tuh salah melakukannya tuh. Nah, tentu di sini tuh dipandang perlu dijelaskan apa jenis-jenis olahraga apa yang dapat dilakukan atau cara-caranya. Itu yang pertama, menurut Suma Sarjuno 1996 itu menyarankan kalau cabang olahraga yang baik itu bisa dilakukan dengan jogging, jalan cepat, atau lari cepat, tapi juga senam juga bisa. Terus itu bisa dilakukan dengan 10 menit terus-menerus. Nah, pas kita melakukan gerak itu dapat melibatkan minimal 40% otot tubuh secara serempak. Terus intensitas latihan 70% itu sampai dengan 85% dari maksimalnya. Frekuensinya juga untuk tiap latihan itu 20 menit bisa. Nah, olahraga untuk kesehatan kesegaran jasmani. Jadi salah satu tujuan orang melakukan olahraga itu guna meningkatkan kebugaran jasmaninya. Kesegaran jasmani akan diperoleh melalui usaha dan sungguh-sungguh, karena menurut kita tuh kesegaran tidak dapat dibeli atau diberi seperti kehormatan, tapi kebugaran itu atau kesehatan itu harus diperjuangkan. Dengan kata lain, kebugaran jasmani itu akan diperoleh seseorang melalui perjuangan tidak mengenal berhenti dan tidak dapat melalui jalan pintas. Yang kedua itu jangan mudah sedih dan cemas. Setelah kita mengetahui ciri-ciri tentang kebugaran jasmani, ya kita nggak usah untuk makan cemas, sedih kalau kita sakit atau gimana. Nah, terus komponen kondisi fisik yang perlu ditingkatkan untuk kita berolahraga itu yang pertama ada daya tahan kardiovaskuler, yang kedua daya tahan otot, yang ketiga kekuatan otot, yang keempat kelenturan, yang kelima komposisi tubuh, yang keenam kecepatan gerak, yang ketujuh kelincahan, yang kedelapan keseimbangan, yang kesembilan kecepatan reaksi, dan yang kesepuluh ada koordinasi. Komponen tersebut di atas ditingkatkan melalui kegiatan olahraga, baik yang bersifat aerobik maupun anaerobik. Tapi latihan tersebut harus diberikan sedemikian rupa juga, dengan demikian semua komponen tersebut mengalami peningkatan. Kualitas, jangan sampai latihan itu hanya dilakukan hanya bersifat aerobik saja atau hanya latihan anaerobik. Nah, terus ada bentuk kegiatan olahraga untuk meningkatkan kesegaran jasmani atau pusat pengembangan kualitas jasmani. Antara lain jalan cepat, jogging, bersepeda juga bisa, senam, naik turun tangga, dan sebagainya. Tapi juga bentuk latihan itu kayak jalan jogging, jalan cepat, naik sepeda, renang. Renang itu sangat penting juga. Senam, kesegaran jasmani, dan atletik. Nah, terus tubuh kita itu akan semakin sehat jika digunakan untuk bergerak juga dan beraktivitas selama tidak berlebihan. Salah satu cara untuk mencapai kesehatan yang optimal itu bisa juga dengan berolahraga yang baik tadi, makan teratur, bergizi, ada banyak jenis olahraga yang bisa kita lakukan seperti berenang, berlari, menari, senam, dan masih banyak lagi. Beberapa manfaat olahraga yang teratur diantaranya itu kayak yang tadi yang sudah bisa dikatakan mengenai kadar kolesterol itu sangat penting di usia, membakar kalori dalam tubuh, membangun dan mempertahankan otot dan tulang itu sangat penting karena menyimpan cadangan energi dan juga untuk masa depan kayak gitu. Terus yang kedua mengurangi risiko penyakit kronis, yang ketiga meningkatkan energi baik untuk orang yang sehat atau mereka yang menderita. Terus yang keempat meningkatkan metabolisme tubuh, yang kelima membakar lemak, dan yang keenam mengurangi stres. Dan yang terakhir itu Pacer Health. Di sini Pacer Health itu berfungsi untuk melihat akurasi jarak, kecepatan, dan jumlah langkah. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk menyesuaikan spesifitas dan panjang langkah. Jadi aplikasi ini salah satu ini bisa memberikan hasil analisa langkah kaki yang dipaparkan per minggu, juga bisa per hari, per bulan, per semester, hingga tahunan. Sama seperti aplikasi yang lainnya, jadi banyak aplikasi untuk berfungsi ini.
Tidak hanya untuk melihat analisa langkah, tapi juga durasi, kecepatan, dan kalori saat jalan kaki itu dihitung semua. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menghitung ini, tapi Pasir itu ada salah satu. Jadi hal yang betul membuat Pasir unik ini, kita tuh bisa menggunakannya sekaligus sebagai aplikasi fitness. Jadi kalau kita kayak jalan terus membawa Pasir ini bisa digunakan. Jadi bisa menilai berapa langkah jalan kita. Terus juga di mana kalau kita diberikan program latihan yang mempunyai tujuan tertentu seperti menurunkan berat badan, itu menjadi lebih berotot atau hanya sekedar menjaga kesehatan dengan tetap beraktivitas. Jadi di Pacer Health juga itu kayak bisa dihitung untuk makanan ini gitu berapa. Terus untuk meningkatkan akurasi jarak, kecepatan, dan jumlah langkah. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan sensitivitas dan panjang langkah. Setelah kita menekan tombol mulai, aplikasi ini tuh bisa merekam langkah kita bahkan saat kita memasukkannya ke dalam tas atau saku. Jadi kita tuh bisa naruh dalam tas, saku atau kita pegang gitu. Terus juga aplikasi ini tuh tidak akan berfungsi dengan baik untuk semua orang. Apa yang dapat dilakukan aplikasi langkah kaki ini, kesehatan Anda bergantung pada banyak faktor, termasuk gaya hidup, tingkat kebugaran, dan kesehatan umum. Jadi, aplikasi ini sangat membantu untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk mencapai tujuan. Jadi itu tadi kan Pacer Health itu berfungsi untuk melihat akurasi jarak, kecepatan, dan jumlah langkah. Jadi setiap kita jalan terus bergerak, itu tuh akan dihitung di Pacer Health ini kalau kita makainya. Jadi sesuai, tapi tidak semua langkah itu bisa dihitung akurat. Aplikasi ini juga dapat menyesuaikan sensitivitas dan panjang langkah kayak gitu aja. Jadi sekian dari paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.